Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup menguat lagi, menguat 0,8 berapa ya? 8 berapa, Pin? 85. Ya, dibuletin 0,9% lah ya. Di level 5.509,51. Candlenya higher low, kemudian akumnya hari ini hijau lagi di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Oke lah ya. Mudah-mudahan masih masih lancar ke area, ya mudah-mudahan hari ini bagus sih bertahan di atas 5.500. Mudah-mudahan next bisa cepet ke atas 5.600-an. Oke ya. Tapi kalau ternyata ini kan di hourly tadinya ada inside bar terus di break, sempat break tapi nggak sempat turun ya. Kalau misalnya turun ke bawah 5475 mungkin ada koreksi-koreksi dikit, nggak apa-apa sih, masih masih oke. Overall sih si indeksnya masih bagus ya, marketnya masih oke. Mudah-mudahan besok juga masih cerah. Mudah-mudahan lancar lah ya ke atas 5.600-an. Sekarang kita langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas hasil explore dari AFL. Ada lumayan banyak, seperti biasa saya udah pilihin. Ada berapa nih? 19 14 ding ya, 14 saham. Yang saya nggak sebut di sini bukan berarti jelek, tapi ya udah jalan atau masih bagus gitu ya, nggak apa-apa di hold dulu aja. Terus yang pertama lah, Aces. Hardware hari ini inside bar pattern nih, tapi sayangnya sih deket area resisten. Bagus sih ini ya, inside bar pattern, terus akumnya nanjak. Mudah-mudahan sih cepet-cepet bisa breakout 1750-an inilah. Yang kemarin sempat kasih rekomendasi beli kalau saya nggak salah ingat waktu di sini ya, buy if break 1650. Terus ya masih belum ada sinyal jualan. Mudah-mudahan masih lanjut naik besok. Yang mau jualan di area-area 1750 juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu juga 1750 1800-an situ parkir dulu ya, siapa tahu ya. Dipantau aja besok, masih oke kok ini Acesnya. Next, Adikarya. Adikarya juga setelah breakout ini ya, kalau kita lihat harga penutupan tertinggi sebelumnya itu kan di 665. Kemarin hari Selasa ya. Ya, Selasa nggak sih? Ya. Kok lupa hari. Hari Selasa itu berhasil ditutup di atas 665 dan hari ini juga bertahan di atas 665 lagi. Meskipun kalau kita lihat harga tertinggi sebelumnya itu di Juni lah ya. Di Juni itu masih di 705, kemudian di Juli itu 690. Tapi ini nggak apa-apa. Dan kalau lihat candlenya sih memang indecision ya, indecision di area resisten. Mudah-mudahan ada bikin sideways atau inside bar atau outside bar pattern lah ya. Baru besoknya lagi bisa buy if break. Bagus sih ini kalau kita zoom out. Nah, ini kalau berhasil breakout area 700 lah kalau misalnya dibuletin, berpeluang ke kisaran 790 815 perkiraan area resisten selanjutnya. Bagus ini sih Adikarya yang punya barang dari bawah, misalnya dari kemarin-kemarin ini beli di 600 atau mungkin bahkan di bawah 600, disimpan dulu aja nggak apa-apa. Zoomnya mana ini? Next, Astra. ASI hari ini breakout inside bar. Pola penerusan ditutup di 6000 pas. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Perkiraan area resistennya di sekitar 6250 6350. Kalau kita intip hourly-nya masih aman lah ya. Akumnya naik, nanjak, harga naik, akum nanjak, bagus, disimpan dulu aja. Next, BBNI. BBNI ini hari ini breakout area resisten. Saya sih ngarepnya ada inside bar pattern dulu atau paling enggak ya bertahan di atas area yang di breakout dulu lah ya, satu atau dua candle lagi gitu, baru cari strategi trading. Kalau kita buka di hourly-nya sempat break inside bar pattern ya, sempat naik ke atas 5.500 tadi. Terus ya diem di sini lagi bikin inside bar lagi kayak gitu. Lihat besok dulu lah. Kalau mau beli atau nambah kita lihat besok dulu. Yang sudah punya barang simpen dulu aja sih nggak apa-apa. Akumnya baru beberapa hari belakangan ini ada akumulasi sih ya.
Sebenarnya saya suka chartnya kalau kita zoom out. Ini ada garis tebel banget apa ya? Kalau kita zoom out, nah ini trennya bagus sih sejak akhir Maret sampai bahkan sampai September lah. Sampai September ini membal di area 4300-an itu bagus. Terus kemudian semakin ke sini ke November ini malah naik breakout area 5400-an, itu berarti breakout area puncak sebelumnya di Agustus ya. Itu bagus, berpeluang melanjutkan kenaikan ke area 6000, mudah-mudahan lancar. Sayangnya waktu kemarin-kemarin itu akumnya masih bearish, beda masih bank-bank temennya tuh. Jadi ya kita lihat besok ya yang mau nambah-nambah. Next, Bank Rakyat. Bank Rakyat juga hari ini higher low bagus sih ini candlenya. Akum nanjak, harga naik, akum nanjak, oke lah ya, simpan dulu aja. Mudah-mudahan lancar. Kalau kita lihat di weekly chart, puncak 2020 ya, awal 2020 tuh sempet naik sampai 4760. Mudah-mudahan kesana lagi. Amin. Mudah-mudahan lancar ke 4700-an. Terus Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini inside bar pattern, ya candlenya memang hitam ya 2 hari bahkan 3 hari hitam tapi terus naik. Akumnya bagus tapi jadi dibandingkan si Bank Negara, si Bank Mandiri ini akumnya lebih bagus ya kalau dibandingin Bank BBCA sama Bank Rakyat, lebih bagus si dua bank itu ya, Bank BCA sama Bank Rakyat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa waktu yang lalu si Bank Mandiri sama BBNI itu akumnya masih lebih bagus si Bank Mandiri tuh. Nah, jadi hari ini candlenya inside bar pattern setelah breakout area puncak sebelumnya, puncak Agustus sebelumnya di 6350. Besok itu bisa nambah ya kalau berhasil breakout 6525. Jadi bisa lah buy if break 6525, atau kalau misalnya ada yang sudah punya barang di harga bawah, misalnya di bawah 5.600 atau di 5.000-an bahkan ya, misalnya mau take profit dulu kalau turun ke bawah 6.300 nggak apa-apa, tapi siap-siap buyback kalau ternyata, coba kita pasang moving average, kalau ternyata misalnya tes area 6.000-an terus membal, nah itu buyback aja, beli lagi nggak apa-apa. Kalau besok naik ke atas 6525 beli aja sih, beli atau nambah barang nggak apa-apa. Perkiraan target, perkiraan resisten selanjutnya di sekitar 7.772.25, 7.072.25. Mudah-mudahan sih lancar ya ke atas. BCA. BCA juga hari ini bikin pola inside bar setelah kemarin hari Selasa tes area 33.000, bagus juga. Harga naik, kemudian tes area resisten, akumnya nanjak. Jadi kalau berhasil breakout 33.000 itu berpeluang meneruskan ke area 34.000-an. Perkiraan area resisten selanjutnya 34.425, 35.300. Strateginya sih masih sama ya kayak kemarin, buy if break 33.000, perkiraan area resistennya di 34.425, 35.300-an. Terus Excel. Nah, si XL ini hari ini berhasil tutup di atas 2290, di atas 2300 lah. Dan bisa jadi ini tes perkiraan area resisten berikutnya di 2600-an. Dan kalau kita lihat hourly ini ada inside bar pattern, bisa dimanfaatkan ya. Kalau besok naik ke atas 2360 bolehlah beli buy if break 2360. Perkiraan resistennya ya di 2610, 2640, itu masih ada ruang sekitar 10%-an, lumayan. Terus kita geser lagi ke Cepin ayam. Kemarin buat hari ini tadi ada Java, hari ini yang buat besok ada ayam. Nah, Cepin kemarin breakout 6.600, tadi sempat tes area 6.600, 6525 yang kemarin di breakout, kemudian membal dan akumnya juga masih bagus nanjak. Kalau kita geser ke hourly ini bikin pola inside bar. Jadi bisa dipakai strategi trading buat besok sih ya, yang mau nambah barang atau mau buyback beli lagi atau beli baru nggak apa-apa. Buy break 6.800 aja. Cut lossnya kalau turun ke bawah 6525 aja sih. Perkiraan area resistennya di sekitar 7600-an, 7600, 7750 itu ada
ada ruang sekitar 11%, masih lumayan. Kita lihat selanjutnya BSDE. Nah, BSDE ini tes area resistance 1060, 1105 dan candlenya membentuk pola inside bar. Jadi buat yang punya barang aja dulu ya. Kalau besok turun ke bawah 1005, kabur dulu aja sih nggak apa-apa, atau dibuletin turun ke bawah 1000 lah baru kabur, nggak apa-apa sih. Harusnya terakhir belinya sih mestinya waktu naik ke atas 940 ya. Jadi sempet diajakin beli juga, waktu ada rekomendasi juga waktu kemarin buy if break 940. Jadi mestinya masih cuan, misalnya jualan di beli di 950, jualan di 990 misalnya, masih cuan sih. Yang penting nggak rugi lah. Dan apalagi yang dari awal mestinya udah pernah beli di 8 area ini sih ya, waktu nembus ke atas 875 rasanya kalau nggak salah ingat pernah ngajakin beli juga. Jadi mestinya lumayan. CTRA juga inside bar pattern hari ini di range 885 920. Strateginya sih masih sama seperti kemarin ya, akumnya masih nanjak juga. Volumenya hari ini nggak gitu banyak. Jadi ini ada dua strategi sih ya buat yang sudah punya barang. Pertama, pasang trailing stop dulu aja sih, nggak apa-apa di bawah 885. Jadi kalau turun ke bawah 885 boleh kabur dulu. Siapa tahu koreksi tes area 800-an dulu kan kalau misalnya turun ke bawah 885. Tapi kalau ternyata naik ke atas 920 mau nambah nggak apa-apa. Perkiraan area resisten selanjutnya itu di sekitar 960 seribuan. Masih ada ruang. Sekitar berapa, dari 920 ke 1000 itu ada ruang sekitar 8, sekian persen, lumayan sih. Next, ISAT. ISAT hari ini berhasil breakout inside bar yang beberapa hari kemarin dibentuk, tutup di atas 2170, ada tanda rebound. Akumnya memang nggak istimewa banget seperti misalnya CTRA, terus BCA, Bank Mandiri, Bank Rakyat itu ya. Tapi ya ini oke, nggak apa-apa, rebound. Dan ada peluang ke area 2500-an. Jadi harusnya tadi juga sudah beli. Terus kalau misalnya belum punya barang, di ini aja. Besok mau beli sih nggak apa-apa. Cut loss-nya kalau turun bawah 2060 sih, tapi ya. Oke. Terus setelah ISAT, Harum hari ini membentuk pola inside bar juga. Ada dua strategi juga sih ya buat yang sudah punya barang, mau pasang trailing stop sebagian atau bertahap sih nggak apa-apa. Pertama kalau turun ke bawah 2220 pasang kabur dulu, terus kemudian yang kedua tuh di sini di bawah 2120 baru kabur semua. Atau kalau ternyata nggak turun ke bawah 2220 malah naik ke atas 2350, beli sih nggak apa-apa ya. Perkiraan area resistennya masih di 2480 2600-an. Jadi mudah-mudahan sih lancar ke area 2600. Dan masih ada ruang sekitar, hitungan kotor sih ya, 8%-an, masih lumayan. Mudah-mudahan sih besok bisa breakout. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 2220 yang sudah punya barang ya kabur dulu sih nggak apa-apa. Next, Medco hari ini naik, ditutup menguat 3,6%. Candlenya outside bar pattern, bagus ya. Sebelumnya ini ada gap nih, kecil 388 390 dan sempat dites lalu langsung membal. Tadi sempat diajakin beli sih sebenarnya waktu naik ke atas 402. Tapi kalau ternyata masih belum tadi belum sempat beli gitu kan, ini bisa dijadikan strategi trading. Jadi kalau besok berhasil naik ke atas 410 berpeluang melanjutkan kenaikan dan berpeluang juga menguji area resisten 480 488. Tapi waspada dulu di area 430-an, ini mungkin jadi area resisten pertamanya sih ya, 430-an. Dan dari 410 ke 430 tuh kira-kira ada sekitar 4, sekian persen, masih lumayan sih. Oke, itu tadi beberapa pembahasan beberapa saham pilihan hasil explore dari AFL dan pembahasan tentang market hari ini yang masih cerah. Mudah-mudahan besok juga cerah. Amin. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Stay safe dan
Bye bye.